Oke, untuk menjelaskan materi pabrik, saya akan mengambil contoh desain yang belum diberikan pabriknya. Kebetulan saya menggunakan baru saja update, lagi uji coba library baru ya, beta, masih beta. Saya contoh ambil aset dari library yang baru. Letaknya ada di sini ya, di sini library-nya. Kita bisa ambil. Sebentar, kita cek karena ini baru. Saya juga coba. Oh, saya ulangi lagi dari sini ya, tombol kecil ini. Oke, saya akan ambil garment. Saya akan ambil contoh aja pada. Oke, kalau udah selesai kita tutup saja. Saya akan ambil avatar juga dari sama. Saya akan ambil avatar yang tersedia. Oke. Saya tekan avatarnya. Kita tunggu proses. Oke. Oke, saya tutup lagi. Nah, ini ada contoh garment yang belum diberi pabrik. Oke, saya akan jelaskan agar mudah dipahami ya. Oke, pabrik itu Diklo sudah menyediakan pabrik bawaan. Nah, pabrik bawaan Klo ini punya keunggulan atau kelebihan. Kita bisa cek di sini pabriknya itu sedemikian rupa. Seperti kita ketahui bahwa pabrik itu, pengaturan pabrik itu ada dua kelompok atau dua grup ya. Yang pertama, kelompok yang pertama disebutnya material, yang hanya terkait secara visual. Sedangkan yang kedua adalah pengaturan pabrik secara kelompok fisikal ya, fisikal. Jadi ini terkait dengan sifat bahan. Nah, di property editor nanti kita bisa cek. Nah, di Klo sudah tersedia ini yang tadi seperti sudah saya sampaikan, dia toolnya itu pabriknya itu sudah komplit, baik secara pengaturan secara material maupun secara fisikal ya. Sekali lagi ada dua kelompok ya. Kita akan contohkan ambil pabrik di sini. Oke, saya ambil yang ini aja ya. Kalau sebelumnya library ada di sini, kita bisa lihat ya. Sekarang tidak bisa lagi sepertinya. Saya double klik, saya add dulu pabrik di sana. Di objek browser sama ya. Saya akan ambil lagi yang lain, nanti kita akan uji coba. Oke, saya ambil ini juga. Saya ambil yang ada warna colornya ya, agar bisa kita lihat. Oke, ini juga saya ambil. Oke, ini saya ambil. Ada 4 jenis pabrik saya pakai. Saya tutup. Nah, ini pabrik bawaan dari Klo. Jadi para pembelajar Klo nggak usah khawatir dengan pengaturan-pengaturan ya, yang seandainya kita belum paham, kita bisa gunakan terlebih dahulu pabrik bawaan dari Klo. Nah, bagaimana cara menerapkan pabrik yang sudah kita pilih ini ke pola atau garment kita? Nah, kita boleh selection satu persatu seperti ini ya. Lalu kita atur pabriknya dari property editor. Ini pabrik kita boleh pilih karena di sini ada 4, maka di sini ada 5 ya, maka di sini pun ada 5. Tinggal kita apply saja di sini seperti ini. Ya, atau dengan cara yang lain, yaitu dengan cara seperti apa? Ini tinggal kita drag saja. Kita klik, tahan tombol kiri mouse, lalu kita kita arahkan ke pola yang akan diberi pabrik tertentu. Nah, seperti ini. Seperti itu. Ya. Misalkan yang ini saya beri dengan pabrik yang berbeda,
tinggal seperti itu aja. Jadi caranya simple sekali, menambahkan fabric pada claw ya. Nah, selain itu ada cara ketiga. Caranya seperti apa? Kita aktifkan dulu atau selection pola, lalu kita pilih polanya yang mana, misalkan yang warna biru ini, lalu kita tekan tombol assign to selected pattern. Nah, begitupun sisi yang lainnya boleh kita tambahkan juga. Nah, itu satu persatu. Jika ingin langsung bersamaan, tinggal kita selection aja dengan tombol shift kedua-duanya ya. Jadi tombol shift itu untuk selection lebih dari satu, baik itu pola, garis maupun poin. Seperti ini, tekan shift, selection yang kedua, baru kita apply seperti ini. Nah, seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa fabric itu bawaan claw itu sudah siap pakai ya. Artinya pengaturan dua sifat bahan baik material maupun physical itu sudah ada, tapi tetap bisa kita rubah ya. Apa saja perbedaan material dan physical? Tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa material itu yang dilihat. Seperti apa? Seperti tekstur ya. Jadi teksturnya. Oh, sekarang ada perbedaan ya. Tekstur dia cuman ini tekstur ya. Oh, tekstur mappingnya yaitu ini ada pilihan tipe teksturnya. Kita ingin fabric kita itu secara visual itu seperti apa? Di sini ada pilihan, ada shiny. Nah, ini ya, lihat shiny. Lalu ada pilihan silk satin. Lalu ada pilihan macam-macam. Metal pun ada. Plastik. Nah, tetapi pada pengaturan material ini hanya secara visual. Artinya secara visual, jadi kita tidak bisa artinya kita bisa memanipulasi, misalkan bentuk presentasi yang akan kita buat nanti berupa animasi atau motion, maka bisa terkecoh kita. Misalkan ini saya beri sebagai metal ya, misalkan kan metal harusnya berat ya. Tetapi pada physical propertinya enggak saya sebut sebagai metal. Atau tidak saya rubah thickness-nya ya. Atau presetnya bukan sebagai metal tapi sebagai cut, sewing, knit, rip. Maka dia enggak akan berat. Agar dia bisa berat sesuai dengan pengaturan pada material, maka pada physical propertinya di presetnya perlu juga dia sebagai metal. Maka di sini pun ada pilihan sebagai metal. Kita lihat apakah ada metal di sini. Oke, tidak ada. Jika metal tidak ada, maka kita boleh menggunakan sifat fabric yang lain, yaitu custom. Atau dulu itu ada hardware ya, seingat saya. Untuk material yang berat ya. Ini udah agak berbeda ya. Oke, berarti masuk kelompoknya ke custom saja. Karena ini ya udah ada perubahan ya. Kita boleh custom ya. Oke, nah di custom inilah. Oh, custom kok nggak bisa. Oke, custom. Kemudian di detailnya kita atur ya. Misalkan kalau metal itu apa? Beratnya. Ya, pada saat kita simulasikan seperti ini, misalkan saya simulasikan, ini kan belum sebagai metal. Secara visual atau secara material dia sebagai metal. Tetapi secara sifat bahannya belum metal. Karena apa? Saya belum atur di physical propertinya. Ya, physical property kita coba cek. Ya, kita klik di sini. Nah, apa aja? Misalkan thickness-nya. Misalkan saya tulis metal yang berapa mili ya? Misalkan 2 mm ya, masih biasa saja. Lalu beratnya, ini satuannya apa? Saya isi 100 kan. Nah, itu berat dia. Ya, mungkin 200. Nah, karena metal tadi kan. Sorry. Berapa ini? Nah, cuman 100 ya maksimalnya. Lalu sifat-sifat yang lainnya. Ya, seperti stretch-nya, web-nya.
Nah, tuh kan. Bisa kita atur semuanya. Ya, seperti itu. Jadi untuk physical property dan material secara material itu bisa kita sinkronkan. Kalau material dia sebagai apa misalnya? Sebagai leather misalkan, ya. Dan secara fisikalnya pun bisa kita sesuaikan. Nah, jika kita menginginkan bentuk material yang berbeda, maka kita bisa custom material kita. Misalkan kita add fabric tersendiri seperti ini, ya. Kemudian misalkan saya punya material, saya scanner, lalu saya boleh ganti semua pengaturan, baik warna, color map, displacement map, opacity, dan semuanya termasuk physical property-nya. Oke, apa itu namanya? Oke, jika material yang kita gunakan itu tadi custom, misalkan saya mau membuat material sendiri ya, misalkan dia sebagai tampilannya matte, ngedop seperti itu. Lalu warnanya, saya boleh pilih warnanya, misalkan warnanya Tosca. Lalu saya buat color map-nya. Color map ini nanti bisa kita buat sendiri ya. Base color map, nanti saya akan bahas di materi yang lain tentang map ya. Apa itu color map, apa itu normal map, apa itu displacement map. Kemudian apa itu opacity map, kemudian yang metalness map dan lain sebagainya. Kita akan bahas di materi yang berbeda. Nah, contoh seperti ini saya custom sendiri dan saya harus siapkan dulu teksturnya ya. Nanti teksturnya itu dimasukkan ke base color map ini. Kebetulan saya tidak punya ya. Nah, formatnya boleh JPG, JPEG, PNG. Jadi boleh teksturnya di dalam ini. Tinggal nanti kita tambahkan normal map. Normal map ini memang wajib ya untuk mendukung tekstur ya. Supaya teksturnya itu secara visual itu mendekati tampilannya seperti produk aslinya atau permukaan asli dari bahan tersebut. Sedangkan displacement map, opacity map, dan yang lain itu menyesuaikan saja. Misalkan bahan custom yang akan kita buat itu merupakan bahan metal, maka kita selain membutuhkan normal map, kita membutuhkan yang namanya metalness map ya. Jadi kalau fabric yang kita buat custom ini bukan metal, berarti kita nggak perlu metalness map. Begitupun jika opacity map dibutuhkan. Opacity map ini untuk mengatur transparan ya. Jika tidak membutuhkan ya tidak perlu. Ya. Begitupun displacement map. Displacement map itu apa? Adalah map untuk permukaan yang bergelombang ya, yang tidak rata. Maka kita membutuhkan displacement map. Jika permukaan kita rata, maka kita nggak membutuhkan displacement map. Jadi yang utama map yang dibutuhkan adalah normal map. Selain tekstur tadi dan warna. Oke, sangat mudah untuk memahami tentang fabric. Tentu saja latihan terus-menerus akan memberi kepercayaan diri kita dalam pengaturan fabric di property editor, sehingga hasil pada saat kita simulasikan atau pada saat kita render hasilnya akan lebih maksimal. Baik, terima kasih. Mohon konfirmasi atau saran, atau jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam mengimplementasikan fabric pada garment kita, bisa ditanyakan secara langsung kepada kami.